Bab 47, wanita memang seperti itu. Kaki Xiaoximo melunak, pupil matanya mengecil, dan dia mengepalkan tangannya karena marah. Maaf, Tuan Lu, saya di sini hanya untuk membicarakan bisnis. Xiaoximo meletakkan kotak di tangannya di atas meja dan bersiap untuk pergi. Dia adalah orang yang berprinsip dan tidak akan menjual dirinya demi bisnis. Hal ini tidak hanya membuatnya merasa bersalah, tetapi juga membuatnya merasa kasihan terhadap Chen Fan dan yang lainnya. Oleh karena itu, burung yang sejenis akan berkumpul bersama, dan orang yang berbeda jalan tidak mungkin dapat bekerja sama. Tuan Lu, selamat tinggal. Melihat Xiaoximo hendak pergi, Lu Wei mengaitkan jarinya, dan dua orang di sebelahnya terbang keluar seperti bola meriam dan memblokir pintu. Nona Xia, saya menasihati Anda untuk menjadi orang bijak yang mengetahui situasi saat ini dan tidak bersikap tidak tahu malu. Tuan Lu menyukaimu, itu adalah berkah yang telah kau kembangkan selama 8 kehidupan. Kau tahu berapa banyak wanita sepertimu yang tidak sabar untuk naik ke ranjang Tuan Lu, tetapi mereka tidak punya kesempatan. Hari ini, Tuan Lu sudah jatuh hati padamu, jadi sebaiknya kau patuh saja, kalau tidak. Kedua lelaki itu berwajah jahat dan mencibir dengan niat jahat. Biarkan ibumu melayaninya dengan patuh. Minggir. Xiaoximo mendorong pintu dengan keras. Tapi, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang wanita lemah. Tidak mungkin dia sanggup melawan dua pria. Bang! Salah satu pria menamparkan wajah Xiaoximo. 5 bekas tamparan yang terlihat jelas itu sungguh mengejutkan. Dasar jalang bau, kau sungguh tak tahu malu. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kalian, wanita-wanita bau, berpura-pura mulia di permukaan, tetapi sebenarnya kalian bajingan. Xiaoximo dipukul dengan sangat keras hingga ia merasa pusing sesaat. Rasa sakit yang hebat membuat kepalanya berkunang-kunang dan ia tidak dapat berdiri. Melihat Xiaoximo yang menggoda, mata Lu Wei yang mabuk pun berbinar, lalu dia menghampiri dengan wajah mabuk dan mendukung Xiaoximo. Apa yang kamu lakukan? Nona Xia sangat cantik, apakah Anda tidak tahu bagaimana bersikap lembut dan penuh perhatian? Minum 3 gelas anggur. Pria yang menabrak Xiaoximo buru-buru meminta maaf. Tuan Lu, maafkan saya terlalu ceroboh. Saya akan minum 5 cangkir sebagai denda, 5 cangkir sebagai denda. Lu Wei tersenyum acuh tak acuh, Nona Xia, saya benar-benar minta maaf, saudara saya adalah pria yang kasar dan tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita. Itu menyakitimu. Aku akan menebus kesalahanku padamu atas namanya. Xiaoximo menggelengkan kepalanya dan akhirnya menjadi jauh lebih sadar. Ketika dia melihat Lu Wei, yang memiliki niat buruk di sampingnya, dia terpental seperti anak panah. Jangan datang ke sini. Aku peringatkan kamu untuk tidak datang ke sini. Aku dari keluarga Yujia. Suamiku ada di sebelahku. Hahaha. Pernyataan ini membuat semua orang tertawa. Lu Wei menyipitkan matanya yang menyusut dan menyapu paha ramping Xiaoximo dengan liar, seolah-olah dia tidak sabar untuk menghancurkan wanita cantik ini. Nona Xia, kalau saya tidak salah, pabrik pakaian Xia sangat mementingkan kompetisi desain busana yang diadakan oleh keluarga Lu kita, kan? Xiaoximo tercengang, tidak ada keraguan tentang itu. Lu Wei mencibir jahat, jika tebakanku tidak salah. Anda memiliki seorang putri bernama Chen Xiaoxiao, yang bersekolah di sekolah dasar Sun Xin, benar? Ledakan. Xiaoximo tersambar petir dan pikirannya menjadi kosong. Setelah penculikan Xiaoxiao, sarafnya menjadi sangat sensitif. Setiap kali dia mendengar seseorang menyebut nama Xiaoxiao, jantungnya akan berdebar kencang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap wajah Lu Wei yang menjijikkan dan menakutkan, dan dia harus menundukkan kepalanya. Apa yang akan kau lakukan? Aku peringatkan kau untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Lu Wei mengabaikan Xiaoximo dan melanjutkan, lagi pula, kedua orang tuamu sama-sama menganggur dan mereka pergi ke lantai bawah rumah sewa untuk berdansa persegi setiap malam, kan? Suamimu yang tidak berguna itu selalu melewati pinggiran kota yang sepi setiap hari ketika dia menjemput Chen Xiaoxiao. Apakah tebakanku benar? Lu Wei mengusap dagunya, menatap keindahan di depannya dengan penuh minat, dan sudah merasa lapar. Ledakan. Xiaoximo kedinginan dan tampak tak bernyawa. LFW, apa yang akan kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, jangan sentuh keluargaku. Jika tidak, aku tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu. Lu Wei menyeringai tanpa berkomentar, wajahnya penuh dengan penghinaan. Saya hanya ingin Nona Xia mengenakan stoking dan telinga kelinci dan minum bersama saya sepanjang malam, apakah itu salah? Nona Xia, apakah menurutmu aku terlihat tampan saat bekerja keras untuk mimpiku? Xiaoximo menggertakkan giginya, berharap dia bisa mencabik-cabik Lu Wei di depannya. Tepat pada saat ini, Xiaoximo menerima pesan di ponselnya. Konten, Xiaoximo, jangan mengacaukan ini. Nenek menganggap serius kompetisi desain busana keluarga Lu. Jika kamu mengacaukan ini, seluruh keluargamu akan mendapat masalah. Lagi pula, wanita hanya punya banyak hal untuk dilakukan. Tidak perlu menganggapmu hebat. Bab 48 Kebohongan. Xiaoximo datang ke kamar mandi dan melihat dirinya di cermin. Di sebelahnya ada kotak yang diberikan Lu Wei, yang penuh dengan pakaian yang sangat memalukan. Dia menarik napas dalam-dalam. Xiaoximo bergumam pada dirinya sendiri di cermin, demi Xiaoxiao, demi orang tuaku, dan demi Chen Fan, aku pasti bisa melakukannya.
Wanita malang itu merasa cemburu dan terpaksa mengganti pakaiannya dengan pakaian memalukan yang diberikan Lu Wei. Setengah menit kemudian, Xia Simo mengenakan jaketnya dan menenangkan dirinya. Untuk berjaga-jaga, Xia Simo sudah mengedit pesan teks untuk Chen Ping, dan dia meletakkan ponselnya dengan hikmat ke dalam tasnya. Setelah menyelesaikan riasannya, Xia Simo keluar dari kamar mandi. Lu Wei dikelilingi oleh wanita dan berbicara dengan teman-temannya. Saat Xia Simo berjalan keluar, dia merasa seperti kehilangan jiwanya. Ia menatap kosong ke arah wanita cantik di depannya. Riasannya halus, penampilannya cantik, dan serba putih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan sepasang telinga kelinci putih, ia tampak semakin menawan. Kakinya yang lurus dan panjang bagaikan dua helai akar teratai, tanpa alur apapun, indah dan sempurna. Lu Wei sedang memegang lengan dua pelacur yang sama-sama tampan. Ketika dia melihat Jiang Wan berjalan ke arahnya dengan langkah-langkah seksi, senyum menjijikkan dan cabul muncul di wajahnya. Dia menendang dua wanita di sampingnya. Hahaha. Xia Simo, kamu masih memakainya. Lu Wei menelan ludahnya dan tampak sangat panas. Dia berdiri dengan sopan dan berkata, "Halo, Nona Xia, senang bertemu dengan Anda lagi. Saya putra tertua dari keluarga Lu Wei." Xia Simo membenci wajah munafik Lu Wei. Namun di bawah tekanan keluarga Xia, dia tetap berjabat tangan dengan Lu Wei dan berkata, "Halo, Tuan Lu." Namun, Lu Wei, si tua mesum itu, memegang tangan kecil Xia Simo dengan enggan dan tidak berniat melepaskannya. Begitu lembut dan halus saat disentuh. Lu Wei menyipitkan matanya dan menatap Xia Simo beberapa kali. Wanita ini benar-benar cantik, dia sangat matang sehingga air bisa menetes keluar dari tubuhnya. Xia Simo menarik tangannya dengan canggung, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Lu, harap hargai diri Anda sendiri." Dia berkata, "Tuan Lu, saya sudah mengenakan pakaian saya seperti yang Anda minta. Apakah sudah waktunya untuk memenuhi janji yang Anda buat kepada saya?" Lu Wei tiba-tiba merasa tidak bahagia. Bukankah ini hanya tempat untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain busana keluarga Lu? Itu bukan masalah. Hanya dengan satu panggilan telepon dariku, keluarga Xia tidak hanya bisa berpartisipasi, tetapi mereka juga bisa masuk 10 besar. Tetapi, Lu Wei sekali lagi melirik ke atas dan ke bawah pada sosok Xia Simo yang anggun dengan kekuatan seekor harimau atau serigala, dan menggigil karena nyaman di sekujur tubuhnya. Dia berbalik, mengisi segelas anggur dan berkata, "Kamu harus minum denganku malam ini, lalu kita bisa membicarakan urusan keluarga Xiamu." Xia Simo tidak menerimanya dan menolak, "Tuan Lu, saya tidak ingin minum anggur ini. Saya hanya butuh satu tempat dalam kompetisi. Jika keluarga Xia hanya mengandalkan koneksi untuk masuk ke 10 besar, maka keluarga Xia tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi desain busana ini sama sekali." Sambil berbicara, dia menarik jaketnya untuk menutupi kakinya karena Lu Wei terus menatap kakinya. Melihat keraguan Xia Simo, kedua sahabat Lu Wei mencibir dan berkata, "Nona Xia, Tuan Lu sendiri yang menuangkan anggur untukmu. Akan buruk jika kamu tidak meminumnya." "Ya, siapa yang butuh bantuan dan tidak mau minum?" Lu Wei menyentuh dagunya dan tertawa, berkata bahwa dia tahu di mana kelemahan Xia Simo, sehingga dia bisa meresepkan obat yang tepat untuk kondisinya. "Selamat, Nona Xia, Anda telah berhasil lulus penilaian." Dengan baik. Xia Simo tertegun dan tidak mengerti apa maksud Lu Wei. "Tuan Lu, saya tidak mengerti apa maksud Anda." Lu Wei tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu aku terobsesi dengan uang dan kemewahan sepanjang waktu? Sebenarnya, saya melakukan ini hanya untuk mengetahui wajah asli orang-orang itu, sehingga dapat memilih perusahaan yang kuat dan giat untuk ayah saya melalui survival of the fittest, kelangsungan hidup yang terkuat. Dan, Nona Xia mampu menolak godaan. Dia jelas merupakan tipe orang baik yang diinginkan ayahku. Ayo, mari kita minum segelas anggur ini bersama-sama. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik." Lu Wei berbalik dan merendam pil transparan ke dalam anggur. Xia Simo tersentuh oleh kata-kata Lu Wei. Dia dengan bodohnya mengambil gelas anggur dan meminumnya sekaligus. Namun, ia tidak pernah menyangka ada seekor serigala liar bertaring tajam tengah menatapnya dengan niat jahat. Bersambung.